Siapkan mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Semoga dengan mengangkat kita doa hari ini, semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, setelah kita berdoa, sebelumnya Bapak akan mengecek dulu satu persatu. Kira-kira hari ini apakah ada yang tidak masuk komentarnya? Siapa Mbak? Ibrahim. Mana ini keterangannya? Oh, izin deh. Jadi Ibrahim. Ada lagi yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Kamandika. Kenapa Kamandika tidak masuk? Izin. Sudah satu hari atau dari kemarin? Satu hari. Oke, kita doakan semoga teman kita yang hari ini izin, semoga melakukan kegiatannya dengan sebaik mungkin ya, dan semoga besok bisa bergabung lagi dengan kita di sini, berkumpul tanpa ada halangan suatu apapun. Oke, selanjutnya teman-teman, apakah sudah siap semuanya untuk pembelajaran hari ini? Dan saya kira sudah semua ya. Wih, perlengkapannya luar biasa. Nah, saya akan mengecek kembali sebelum nanti kita akan melakukan pembelajaran kita hari ini untuk meningkatkan cinta kita terhadap tanah air. Kita akan menyanyikan satu lagu nasional. Silakan Mbak Sofi untuk memimpin. Berdiri semuanya. Materinya terkait dengan apa? Oke,
pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan ya, di mana kemarin kita mempelajari terkait dengan tata surya dan salah satunya ada yang namanya planet bumi. Hari ini kita akan lebih detail mendalam terkait dengan materi struktur lapisan bumi. Oke, untuk lebih detailnya materi yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan bumi dan juga antariksa ya. Di dalamnya ada lapisan struktur bumi. Apa saja materi yang akan kita bahas dan tujuan apa saja yang akan kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Itu adalah yang pertama, di mana ketika nanti kalian mempelajari struktur atau bumi dan juga antariksa, tujuan yang pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi struktur bumi dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah di mana kalian nanti akan mampu menganalisis komponen-komponen apa saja dalam lapisan struktur bumi. Dan yang ketiga, nanti setelah akan ada pembelajaran terkait dengan struktur bumi, kalian dapat menyimpulkan terkait dengan ketepatan atau struktur bumi. Dan yang keempat, nanti di akhir nanti saya akan berikan sebuah lembar kerja peserta didik ya, atau lembar yang harus kalian kerjakan, di mana ini menjadi evaluasi kita pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan seputar dengan pembahasan yang akan kita mulai hari ini. Apa saja kira-kira benda langit itu? Apa? Matahari, terus? Planet, terus apa lagi? Satelit, terus apa lagi? Asteroid. Terus? Komet. Oke, itu merupakan benda langit. Terus selanjutnya, kira-kira tahukah kamu bumi itu memiliki struktur yang unik? Saya, Bu. Oke, bagaimana Mas? Lapisan bumi memiliki struktur yang sangat unik. Jika diamati, lapisan bumi menyerupai bara yang sedang digelar menjadi bulan. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Septian. Jadi itu merupakan struktur bumi ya. Bentuknya itu unik. Seperti kalau di rumah kalian itu memiliki bawang merah, terus kalian kupas atau kalian belah menjadi dua. Itu merupakan gambaran dari struktur bumi. Yang selanjutnya pertanyaannya adalah apa saja kira-kira yang menjadi komponen struktur lapisan bumi? Baik, Oke Mas Zuhan, apa saja Mas Zuhan? Secara umum, bumi terdiri dari beberapa komponen, tapi bagian paling atas yaitu yang disebut litosfer atau kelas. Di bawah kelas ada atmosfer atau mantel, sedangkan bagian paling di bawah adalah isi bumi. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu biar semuanya bisa. Jadi itu ya, bagian-bagian ada litosfer dan juga ada inti bumi ya. Oke teman-teman, selanjutnya Loka akan bagikan, ini merupakan bahan ajar yang akan kalian pelajari hari ini. Saya akan bagikan barcode, di mana kalian nanti silakan untuk masuk ya melalui barcode yang saya berikan. Oke, silakan langsung masuk ke dalam barcode yang sudah saya sediakan. Langsung masuk ke dalam barcode-nya. Sudah muncul ya, anak-anak ya. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu, pelajari terlebih dahulu materi yang ada di dalam barcode tersebut. Struktur yang unik. Oke.
Soalnya dalam barcode tersebut kalian mendapatkan bahan ajar ya, di mana bahan ajarnya terkait dengan struktur bumi atau lapisan-lapisan di dalam bumi. Nah, untuk lebih memuatkan lagi materi kalian atau memuatkan struktur bumi terbagi dalam beberapa lapisan, yaitu silakan diamati dulu. bagian paling bawah adalah inti bumi yang terbagi atas dua macam, yakni lapisan inti bagian dalam dan lapisan inti bagian luar. Selanjutnya adalah lapisan suhu atau disebut juga mantel. Lapisan ini merupakan lapisan terbesar. Lalu yang terluar adalah kerak bumi atau yang disebut juga litosfer. Lapisan litosfer merupakan tanah dan bebatuan. Kerak bumi atau juga disebut litosfer merupakan kulit terluar bumi. Tebal lapisan litosfer mencapai 70 km dan merupakan lapisan yang terdiri atas batuan-batuan. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 5 sampai dengan 10 km dan menyusun utama batuan basah. Sedangkan kerak samudra mempunyai ketebalan 50 sampai dengan 70 km dan menyusun utama batuan granit. Temperatur kerak bumi meningkat seiring kedalamannya. Astenosfer merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan litosfer. Lapisan ini tebalnya 100 sampai dengan 700 km. Lapisan ini diduga sebagai tempat formasi magma atau magma ini. Suhu di lapisan ini mencapai antara 1400 derajat Celcius hingga 3000 derajat Celcius. Tingginya suhu di lapisan ini menyebabkan semua materi dalam keadaan cair atau semi cair. Astenosfer ini unik bagi bumi. Sifatnya seperti pelumas lempeng tektonik. Jika sebuah planet tidak memiliki air, ini berarti ia tidak memiliki astenosfer. Demikian juga tanpa astenosfer, maka tidak ada mekanisme penyediaan pelumasan yang diperlukan untuk lempeng tektonik. Lapisan suhu bumi atau siru merupakan lapisan yang terletak di bawah kerak bumi. Ketebalannya mencapai 2.900 km dan terdiri atas campuran bahan padat, cair, dan gas dengan suhu yang tinggi. Suhu di bagian bawah mencapai 4.000 derajat Celcius. Suhu merupakan lapisan batuan yang padat dan kaya akan magnesium. Suhu terdiri atas dua bagian, yaitu suhu atas yang bersifat plastis atau semi plastis dengan ketebalan mencapai 400 km dan suhu bawah yang lebih padat dengan kedalaman mencapai 2.900 km. Inti bumi terdiri atas material cair dengan kedalaman 2.900 hingga 5.200 km. Lapisan ini dibagi menjadi dua, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar tebalannya sekitar 2.000 km dengan suhu mencapai 2.200 derajat Celcius dan terdiri atas besi cair. Lapisan inti dalam merupakan inti bumi berbentuk bola dengan ketebalan 2.700 km dan suhu mencapai 4.500 derajat Celcius. Oke, tadi ya terkait dengan video
gambaran kalian terkait dengan lapisan bumi, ada litosfer, ada kerak bumi, ada mantel dan lain sebagainya, kalian lebih paham dan lebih jelas. Kira-kira tadi ada satu hal ya yang menarik ya di dalam video tadi. Ibarat kata kalian itu memiliki sepeda motor, ya. Dimana kalau sepeda motor itu tidak sering diganti sama olinya, akan seperti apa sepeda motor itu? Salah ya? Ya pasti akan terkendala toh. Ya sama seperti tadi ada komponen-komponen seperti pengemas ya di dalam bumi. Oke, sekarang Bu Nova akan membagi kalian ke dalam berbagai kelompok. Nanti Bu Nova akan bagi kalian dengan menggunakan aplikasi di sini. Saya akan bagi kalian menjadi 6 kelompok. Nanti Bu Nova akan berikan sebuah problem atau masalah yang kaitannya dengan permasalahan struktur lapisan bumi, ya. Jadi silakan lihat terlebih dahulu nanti siapa saja yang akan menjadi anggota tim kalian. Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Ditulis dulu di buku kalian, di kertas kalian yang ada di depan kalian. Silakan dituliskan nama-nama kelompok kalian di sana. Kelompok 1 ada kelompoknya Vio, kelompoknya Najwa, Dimas, Evi, Muhammad dan juga Firman. Oke. Terus kelompok 2 itu oke, kelompok 3 di sana ada Garis dan juga teman-temannya, silakan ditulis kelompoknya. Terus kelompok 4, kelompok 5 dan sampai kelompok yang terakhir. Sudah ditulis kelompoknya? Sudah. Sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya. Ayo silakan bergabung dengan kelompoknya. Iya. Sesuai dengan nama kelompoknya tadi ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Ini tadi karena ada yang tidak masuk ya, jadi hanya 3 deh. Ya. Oke. Jadi anak-anak, kenapa harus ada yang namanya diskusi kelompok? Karena kita mencoba ya, karena terkadang kita itu atau kalian karakternya cuma hidup sendiri atau maunya tidak mau membaur dengan teman yang lain. Sekarang dengan tim kalian yang baru, dengan kelompok yang baru, silakan nanti berdiskusi sambil kalian beradaptasi, sambil kalian mengenal satu sama lain lebih dekat lagi, lebih mengenal temannya. Oke? Ya? Oke. Gimana, seneng nggak sama kelompoknya? Seneng. Kalau seneng bacanya gimana? Nah, ya kan? Seneng ya? Bahagia. Oke. Nah, setelah saya bagi menjadi beberapa kelompok di sini, Nova akan memberikan gambar kerja yang nanti kalian diskusikan dengan teman kalian di setiap kelompok. Oke?
silakan dibaca terlebih dahulu terkait dengan petunjuk pengerjaan lembar tersebut. Nah, silakan dibaca dulu petunjuknya di sini ya. Petunjuknya dibaca dulu. Jangan lupa berbagi sama temannya, nggih. Masalah yang berat itu kalau dibagi sama temannya kan akan ringan. Oke. Sudah dibaca petunjuknya? Oke. Setelah dibaca petunjuknya, silahkan lakukan langkah-langkah sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar kalian bersama dengan kelompok kalian, nggih? Iya. Oke, silakan. Lembarnya di diskusikan dengan kelompok kalian. Kelompok ya. Oke, diskusikan dengan temannya. Ayo, diskusikan dulu. Nanti jangan lupa ya berikan kesimpulan di sini ya. Nah, kalau tadi sudah saya terus berikan kesimpulan dengan oke. Jangan lupa nanti setelah kalian mengerjakan lembar kerja di sana, diskusikan dengan teman kalian. Selanjutnya di bawahnya jangan lupa diberikan kesimpulan ya. Anak-anak nggih. Di mana nanti kalian di sana sesuai dengan petunjuk di LKPD, setelah kalian nanti mendiskusikan dengan kelompok kalian, nanti kalian tugasnya adalah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Bisa ya? Sudah juga. Ya. Bagaimana? Ada kendala? Tidak ya. Di sini ada kendala?
Gimana? Kelompok Galih? Kelompok Dwi? Bisa ya? Bisa. Tidak ada kendala ya? Bisa dipecahkan bersama dengan kelompoknya? Bisa. Kelompok Septian bagaimana? Ada kendala? Tidak ya? Insya Allah bisa ya? Bisa. Masing-masing kelompok nanti perwakilan untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian hari ini. Secara
Ada yang sudah selesai? Kelompok siapa yang sudah selesai? Belum? Oke, sambil boleh membuka bahan ajar yang tadi saya berikan ya, untuk mengerjakan lembar jawab di sini.
Belum. Kelompok 3 yang halaman sendiri. Bagaimana? Belum selesai. Giliran bisa giliran, bisa apa? Jadi biar giliran loh semuanya bisa ambil. Oke, jadi teman-teman kalau yang namanya diskusi itu semuanya biar aktif ya. Jadi bisa bergantian. Nanti kalau kelompok 2 sudah Saka, bisa gantian Farel dan Evan.
dengan kelompoknya. Mana coba kelompoknya?
kelompok kami yang akan dibacakan oleh Saka. Secara umum, lapisan sirkuit terbentuk dalam 3 bagian, litosfer, stratosfer, dan mantel dalam mesosfer. Lapisan troposfer itu dasar yang paling dekat dengan bumi. Lapisan ini terletak pada ketinggian 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Lapisan troposfer mengandung 2 senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan pelat air, di mana senyawa ini tidak banyak ditemukan pada lapisan lain. 3. Susunan lintasan dan dalam 3 permukaan bumi secara urutan adalah bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. 4. Selain benua kerak bulan juga tersusun atas berbagai bentuk kelas mikro, NA, SI, K, AI, MG, ME, dan CA. Kerak bulan dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan secara umum lapisan bumi ada 3 bagian, yaitu litosfer, astronosfer, dan mantel. Litosfer adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak tenggelam. Astronosfer adalah lapisan bawah litosfer dan berada di atas mantel. Yang terakhir adalah mantel. Mantel adalah lapisan di dalam tubuh planet yang dibatasi oleh inti dan diatas oleh kerak. Jadi komponen yang menjadi dari lapisan ini saling berkaitan satu sama lain. Salah satunya adalah litosfer. Salah satu sebabnya adalah bisa menyebabkan bencana alam dan gempa. Oke, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1 ya, di mana tadi sudah jelas ada berbagai lapisan menyusun bumi. Salah satunya tadi kalau tidak salah tadi ada yang lebih dominan, itu saja ya Mas ya. Ya, di mana kalau kita tidak menjaga bumi kita dengan seimbang, maka akan terjadi dampak. Apa tadi dampaknya gempa? Gempa bumi. Maka dimulai dari sekarang kita jaga dan kita sayangi bumi kita agar tidak terjadi kendala-kendala maupun dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Mas Saka? Mas Setia? Ingin bertanya? Sudah cukup jelas atau bertanya? Oke, silakan. Lapisan bumi tadi dibagi 3 bagian. Oke. Secara umum lapisan bumi dibagi dalam 3 bagian, yaitu litosfer, astronosfer, dan mantel. Oke, jelas ya? Jadi ada 3 ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 presentasi dari Secara umum bumi memiliki 3 lapisan, yakni litosfer, atmosfer, dan mantel dalam atmosfer. Lapisan troposfer adalah lapisan dasar yang paling dekat dengan bumi. Lapisan troposfer mengandung 2 senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan pelat air, di mana senyawa ini tidak ditemukan pada lapisan lain. Susunan litosfer secara urutan dari dalam adalah inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Kerak benua tersusun dari unsur kimia, yaitu O, Na, Si, K, Al, Mg, Me, dan Ca. Pembentukan partikel yang cepat karena faktor partikel udara atau suhu.
dan 3 lapisan bumi. Litosfer, atmosfer, dan mantel dalam atau mesosfer. Litosfer, atmosfer, dan mantel dalam atau mesosfer. Oke, seperti itu. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang lapisan-lapisan bumi. Lapisan bumi ada 3 bagian, yaitu litosfer, astronosfer, dan mantel dalam atau mesosfer. Lapisan troposfer, lapisan dasar yang paling dekat dengan bumi, terletak pada ketinggian 5 sampai 12 km di atas permukaan bumi dan mengandung 2 senyawa kimia yaitu karbon dioksida dan uap air. Susunan litosfer dari bagian permukaan bumi yaitu inti, mantel, dan kerak. Selain batuan, kerak bendungan tersusun dari unsur kimia seperti O, Na, Si, Fe, Ca, K, Al, dan Mg. Radiasi material membentuk lapisan kulit bumi yang pertama, kerak bumi dengan berbagai batuan dan mineral. Intinya kita harus menjaga kehidupan lingkungan bumi agar kita bisa mendapat kehidupan yang layak. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan berdiri. Silakan berdiri. Saya sama saya dari kelompok ingin bertanya tentang jelaskan secara singkat tentang lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan dasar yang paling dekat dengan bumi. Lapisan ini terletak pada ketinggian 0 sampai 12 km di atas permukaan. Lapisan troposfer mengandung 2 senyawa kimia yaitu karbon dioksida dan uap air. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti itu tadi ya, presentasi dari kelompok 6 terkait dengan lapisan-lapisan maupun struktur bumi tadi yang sudah diberi pertanyaan oleh kelompok 1 oleh Mas Aka dan diberikan penjelasan terkait dengan apa saja yang termasuk dari lapisan hidrosfer. Jadi ini merupakan diskusi yang luar biasa terkait dengan lapisan penyusunan maupun komponen-komponen apa saja yang ada dalam struktur bumi. Kita lebih paham dan kedepannya kita akan lebih bisa memahami dan lebih meningkatkan kecintaan kita dan menjaga
atas berbagai unsur kimia seperti O, Na, Se, K, Ai, Mg, Fe, dan Ca. Karena kebutuhan dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa radiasi material membentuk lapisan kulit bumi yang pertama bumi. Lapisan ini diduga sebagai tempat formasi magma atau magma ini. Suhu di lapisan ini mencapai antara Sekian, ada yang mau bertanya? Oke, silakan berdiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Misha Mika Utami dari kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang bagaimana radiasi material berada di lapisan kulit bumi yang pertama. Ada lagi yang mau bertanya? Sekian dari kelompok kami. Kalau salah kata atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, satu lagi yang presentasi. Kelompok siapa ini yang berani presentasi? Oke, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan berdasarkan jalur secara keseluruhan bumi dari Anda. Secara umum lapisan ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu dan mandat dalam resistor. Jelaskan secara singkat tentang lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan dasar yang paling dekat dengan bumi yang terletak pada ketinggian 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Lapisan troposfer mengandung 2 senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan uap air. Senyawa ini tidak banyak ditemukan pada lapisan air.
Oke, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 5. Mungkin ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan untuk kelompoknya Mas Dwi. Silakan. Oke, Mas Akan, apa yang pertanyaannya? Yang kedua ini adalah Bukan. Terabumi. Berarti itu bedanya tadi ya gimana? Berarti yang kedua ya? Oke. Paling luar ya. Sama seperti tadi ketika di awal Mas Septian menggambarkan bahwasanya bentuk dari struktur bumi itu seperti bawang merah ketika dibelah menjadi dua, ada bagian-bagiannya, ada 3 lapisannya, ada komponennya ya. Nah ini yang dimaksudkan tadi adalah paling luar, berarti lapisan paling luarnya, paling jodone bahasanya kita. Jadi yang paling kasar ya, paling kasar ada lapisan luar bumi. Oke, ada lagi mungkin? Ada? Sudah? Oke, silakan Mas Septian. yang dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok-kelompok kalian, di mana saya yakin semuanya sudah menuangkan hasil diskusinya dengan kelompok-kelompok kalian, dan jawabannya pasti tidak kalah luar biasa, nggih, dengan teman-teman kalian yang sudah presentasi. Di mana pada diskusi kalian di sana, kalian memberikan berbagai jawaban terkait dengan bagian-bagian atau lapisan maupun komponen penyusun bumi. Semoga dengan tempat kerja yang saya berikan dan juga bahan ajar tadi dan juga materi tadi bisa menambahkan wawasan kalian ya, atau mendalami materi kalian terkait dengan struktur bumi. Oke, setelah saya berikan lomba kerja, sekarang saya akan memberikan soal evaluasi atau asesmen formatif, di mana ini adalah bentuk dari evaluasi kalian menerapkan, mengaplikasikan dari materi tadi, dari dimulai bahan ajar, dari barcode, terus yang kedua dari video yang Bapak tayangkan, yang ketiga dari hasil diskusi kelompok kerja kalian. Sekarang kalian tuangkan dalam pengerjaan soal atau tes formatif. Oke, silakan kerjakan asesmen formatif kalian dengan menuangkan dari berbagai materi tadi yang sudah kalian dapatkan.
yang mungkin orang lain memiliki potensi keterampilan untuk menggali semuanya sampai kedalaman tertentu. Kira-kira daerah mana atau wilayah mana yang terdapat banyak sekali hasil dari emas? Mana? Papua. Terus mana lagi? Di mana? Karangbuito. Masakian ya berarti ya. Oke. Terus selain di dalam itu ada berbagai banyak kekayaan di dalamnya. Di sini juga dapat kita simpulkan bahwasannya di dalam bumi itu juga tersusun dari sebuah cairannya. Seperti yang video di depan tadi, ada cairannya berupa magma. Kalau seperti pelumas seperti oli ya, kalau di sepeda motor kalau tidak ada pelumasnya maka sepeda motor itu mesinnya juga tidak akan bisa berjalan. Atau dengan menggunakan istilah keren, serot bahasanya kan begitu ya. Jadi tidak lancar kalau tidak ada pelumasnya. Nah, di sini selain fenomena tersebut di dalam bumi itu juga ada yang namanya fenomena atau akibat, sebab akibat yang ditimbulkan dari berbagai kejadian-kejadian yang ada di bumi. Salah satunya adalah lava yang dimuntahkan saat terjadi letusan gunung berapi. Ada yang sudah pernah melihat kira-kira gunung berapi mengeluarkan magmanya? Betul. Siapa? Oh, Pak Rezi pernah melihat? Gimana? Oh, di TV. Ya, oke. Paling tidak kan sudah tahu ya kalau gunung itu muntah itu mengeluarkan apa? Kalau kalian beda lagi, kalau muntah mengeluarkan emas ya. Oke. Jadi inilah ya teman-teman. Terus yang terakhir adalah yang dapat kita simpulkan atau yang kita dapatkan dari materi pembelajaran kita hari ini bahwasanya bumi itu berbentuk bola berlapis yang memiliki isi di dalamnya. Jadi seperti bawang merah tadi, semakin kita kupas, semakin kita iris, pasti ada lapisan-lapisan penyusun di dalamnya. Benar nggak? Benar. Di rumah ada yang belum pernah mengiris bawang merah? Belum? Belum. Oke, jadi nanti silahkan ya setelah sampai rumah ambil bawang merah terus langsung aplikasikan, belah menjadi 2. Bayangkan kalau bumi itu bentuknya lapisannya seperti bawang merah yang kalian belah tadi. Siap ya Mila ya? Iya siap. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Jelas semua ya? Oke. Jadi anak-anak kita lebih paham gimana pada materi pembelajaran kita hari ini terkait dengan menyusun lapisan bumi maupun struktur bumi. Kita akan lebih paham terkait dengan lapisan bumi itu apa saja. Terus dampaknya yang disebabkan kalau kita tidak menjaga dari bumi itu akan dampaknya seperti apa saja. Kita harus lebih meningkatkan dan menjaga bumi kita. Oke, kita akan melakukan refleksi di meja kalian. Di sana sudah saya bagikan emoticon terkait dengan refleksi kita hari ini. Oke, setia. Ini ya, kita akan melakukan refleksi. Yang pertama, nanti silahkan untuk menunjukkan emoticon kalian terkait dengan refleksi yang saya berikan. Refleksi yang pertama bisa dibaca? Bisa ya? Yang pertama, tadi kira-kira menyampaikan materi pelajaran dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Coba tunjukkan emoticonnya. Seperti apa emoticonnya? Iya ya. Oh, Pak Rezi emoticonnya seperti itu. Ya coba lagi. Oke, terus yang kedua. Yang kedua seperti ini refleksinya. Menyampaikan materi ya tadi ya. Dari sumber lainnya, Bapak tadi memberikan dari sumber lainnya berupa dari video. Iya atau tidak? Bagaimana perasaan kalian ketika saya kasih video tadi? Coba diangkat setinggi-tingginya emoticonnya. Oh, ada belum ada
video berarti kalian lebih jelas untuk bisa apa ya bahasanya membayangkan, lebih bisa untuk membayangkan tidak hanya meraba-raba. Oke, masih terkait dengan refleksi lagi di sini. Oke, refleksinya. Yang terakhir refleksinya seperti ini. Ya, terakhir ini sebentar. Begitu ya, coba saya tanya dulu. Dari kesimpulan atau refleksi kita hari ini, kalian suka atau senang dalam pelajaran struktur bumi? Oh, suka sekali. Kenapa suka? Lebih paham ya terkait dengan materi lapisan bumi. Yang namanya kalian tahunya bumi itu bentuknya cuma bumi. Padahal itu bulan. Kan seperti bawang putih, bawang merah ya. Oke. Terus sekarang coba saya akan tanya lagi refleksinya. Kira-kira dari hasil pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kamu lakukan setelah pembelajaran atau materi struktur bumi ini yang kita lakukan di rumah? Memotong bawang? Oh. Terus selain memotong bawang, terus apa lagi? Oh, lihat gunung meletus. Lihat gunung meletus di mana? Oh, di TV. Tidak ingin lihat secara langsung? Tidak apa-apa, karena itu sudah kita tambah ya. Oke, jadi nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Itu adalah hasil refleksi kita ya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi. Nah, emotikonnya akan diberikan seperti ini. Kenapa nangis? Gak suka diberikan PR? PR itu apa ya? Biasanya dia itu PR. Oke, PR-nya coba ditulis dulu PR-nya, ditulis di kertas kalian. PR-nya seperti ini, mengamati di lingkungan sekitar kalian terkait dengan dampak dari gejala litosfer. Seperti tadi loh, gempa bumi, gunung meletus, terus mengenai tanah longsor, banjir. Di rumah kamu ada banjir? Kekeringan. Gempa bumi? Oh, benar. Oke, ditulis dulu kayaknya. Ditulis dulu. Ya, selesai? Ya? Ya. Oke, sampai dengan tiga ya. Anak-anak, setelah hari ini kita mempelajari terkait dengan materi struktur maupun lapisan-lapisan maupun komponen apa saja yang menyusun dari bumi. Minggu depan atau pertemuan yang akan datang kita akan membahas terkait dengan perubahan iklim. Masih ada kaitannya dengan yang namanya antar bumi dan antariksa ya. Terus kita sayangnya juga salah satu dampak dari gejala bumi ya, gejala dampak dari bumi tadi. Kalau kita kurang menjaga maupun merawat bumi kita, salah satunya nanti akan terjadi gempa bumi. Nah, ini perubahan iklim itu adalah dampak dari fenomena alam ya yang diakibatkan oleh bumi maupun antariksa. Oke.
Sudah? Ya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara anak-anak. Jadi dari awal hingga akhir kita sudah menerima pembelajaran dari bahan ajar yang Bapak berikan tadi. Ada kalian mengamati sebuah video tadi dan juga apa tadi kesimpulannya Mas ya? Kesimpulan ada berbagai lapisan penyusun bumi. Sekarang kalian lebih paham, lebih tahu terkait dengan apa saja sih penyusun dari struktur bumi. Sekarang kalian sebagai generasi bangsa, anak muda, generasi emas harus bisa menjaga bumi, melindungi bumi. Siap? Menjadi generasi pelindung bumi? Ya. Oke. Akhirnya saya akhiri sekian. Terima kasih banyak dan jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah deh. Minggu depan nanti kita akan ketemu lagi, berjumpa lagi dan kita akan membahas terkait dengan PR yang sudah Bu Nova berikan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, seperti biasa, salah satu memimpin berdoa terlebih. Monggo Mas Dwi memimpin berdoa. Mas Rezi, ayo silakan. Ya, berat. Pembelajaran pada hari ini telah mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.